Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan siang hari ini bisa berkumpul mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif sekolah. Bapak Ibu izin saya berdiri di depan bukan untuk mengajari ya, tapi kita sama-sama belajar. Kebetulan saya calon guru penggerak dan kemarin mendapatkan materi tentang budaya positif sekolah, di mana tugasnya salah satunya adalah menyampaikan atau mendiseminasikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif sekolah. Kita akan membahas beberapa hal terkait budaya sekolah dan mudah-mudahan nanti kita bukan hanya bisa membuat di sekolah tapi di kelas masing-masing kita membuatnya. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Guru yang siang ini mungkin waktunya tersita ya karena harus berkumpul di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu, sengaja saya tidak tuliskan untuk kesepakatan kelasnya ya, tapi saya ingin hadir dari Bapak Ibu semua. Kira-kira kesepakatan kelas apa saja yang harus kita lakukan di diseminasi ini? Oke, menghargai pendapat ya. Karena saya bukan dengan anak-anak, pasti Bapak Ibu udah hafal nanti ya. Menghargai, apalagi harus berkontribusi setiap kegiatan ya. Ya, jadi kontribusi ikut aktif gitu. Boleh megang HP atau laptop? Boleh, nggak apa-apa silakan ya. Tapi tetap fokus dan perhatiannya tetap ke sini ya. Kemudian boleh sambil minum makan? Boleh ya. Kalau ada yang mau ke belakang tidak apa-apa. Kalau mau ke toilet atau ada keperluan untuk sebentar keluar nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Nah, izin memperkenalkan. Jadi ini tokoh-tokoh yang selama PGP ini saya dibimbing ya. Pertama Pak Budi yang kemarin sudah hadir ke sini sebagai pengajar praktik. Jadi kalau di GP itu ada angkatan udara dan angkatan darat. Nah, darat itu Pak Budi, ya, selaku PP, dia datang ke sini terus memberikan pembimbingan gitu. Nah, kalau di udara ada Pak Suherman. Pak Suherman ini fasilitator guru penggerak, beliau dari Sumedang. Dan itu saya, ya. Bukan ya? Kayak bukan ya? Ya, oke kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Kakak Fitri nggak apa-apa ikut sini. Berdiri saja, tidak menggunakan alat apapun. Kita ice breakingnya sederhana saja. Kalau nama semuanya udah kenal pasti, ya. Tapi tadi saya udah nanya kedua orang, ada yang mau shopping, ya dari Ibu Kepala Sekolah mau shopping katanya. Dan Ibu Ois pengen bersenang-senang hari ini. Nah, teman-teman yang lain juga memikirkan, lagi pengen apa hari ini? Oke? Oke, memikirkan lagi pengen apa hari ini. Dan nanti kita aminkan, ya, kita aminkan. Pertama dari saya akan mulai misalkan nama saya Yugo, hari ini saya pengen makan bakso. Ya, saya serahkan kepada Pak Furkon. Nah, Pak Furkon bilang, terima kasih Pak Yugo, semoga hari ini bisa makan bakso. Nah, kemudian langsung bilang, nama saya Furkon, hari ini saya pengen gitu. Ya, nah setelah itu Pak Furkon serahkan ke siapa? Oke, tapi orang yang ketiga harus mengulang dari saya. Jadi gini, misalkan Bu Dianti ya. Terima kasih Bu Dianti terima kasih Pak Furkon yang hari ini sedang pengen tidur. Dan juga sebelumnya Pak Yugo yang hari ini pengen makan bakso. Ya, pokoknya silakan. Saya nggak mau berurutan, tapi menunjuk aja nanti ya. Menunjuk aja, oke. Oke, siap. Dari saya ya. Nama saya Yugo. Hari ini saya lagi pengen kopi tuku. Saya serahkan ke Ibu Pera. Terima kasih dulu Pak. Terima kasih Pak Yugo. Yang hari ini pengen kopi tuku. Oke, langsung ke Ibu. Saya kepengennya
Nama dulu Bu, nama Ibu dulu. Nama saya Vera. Ingin saya adalah istirahat. Istirahat. Oke, serahkan ke siapa Bu? Ngacak. Bebas. Silakan Bu. Terima kasih Bu Vera yang hari ini ingin istirahat, dan sebelumnya Pak Yugo yang hari ini ingin minum kopi tuku. Nama saya Windy, hari ini saya mau liburan. Terima kasih. Terima kasih. Saya lempar kepada Pak Purkon. Lupa. Ya, terima kasih Miss Windy yang hari ini pengen liburan ke kopi Sebelumnya? Sebelumnya Bu Vera yang pengen istirahat, Dan juga Pak Yugo yang pengen Kopi tuku. kopi tuku. Nama Perkenalkan, nama saya Muhammad Purkon. Yang saya inginkan pulang tepat jam 2 lewat 15 menit. Panjang banget. Saya kembalikan ke Bu Sari. Bukannya Bu Uli. Udah panjang dulu. Oh, panjang dulu. Terima kasih Bapak Purkon. Iya. Udah Yang panjang. ingin pulang jam 2 lewat 10 ya. Tuh, Terima udah kasih. dengerin. 2.15. Sebelumnya Miss Windy yang mau liburan, sebelumnya lagi Bu Vera mau istirahat, dan sebelumnya Pak Yugo mau minum tuku. Oke. Oke. Nama saya saya ingin pulang ke rumah. Saya akan melemparkan ke Pak Fikri. Bunda lahir. Ya, gampang. Terima kasih kepada Bu Sari yang telah pulang ke rumah. Terima kasih sebelumnya kepada Miss Windy yang liburan. Terima kasih kepada Bu Vera yang Ini belum nih. Pak Purkon yang pengen pulang cepat jam 2.15. Terima kasih kepada Bu Vera yang pengen istirahat. Terima kasih kepada Pak Yugo yang pengen minum tuku. Nama saya Fikri. Hari ini saya pengen makan bihunku. Saya pengen makan bihunku. Oke. Kemudian saya serahkan kepada Bu. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Wes, Bu wes. Dianti. Terima kasih kepada Pak Fikri yang ingin makan bihunku. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Sari yang ingin pulang ke rumah. Kemudian sebelumnya terima kasih kepada Miss Windy yang ingin liburan. Sebelumnya Bu Vera. bebas ya Pak Bu Bebas Vera boleh, yang nggak apa-apa. ingin istirahat. Sebelumnya Bebas, terima yang kasih penting kepada disebut-sebut. Pak Furkon yang ingin pulang tepat jam 2:15 dan Pak Yugo yang ingin minum kopi tuku. Perkenalkan, nama saya Dianti, saya ingin jemput Aryan. Oke. Lempar ke siapa? Saya serahkan kepada Bunda. Bunda. Terima kasih banyak kepada Bu Dianti yang mau jemput Aryan, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yugo yang mau kopi tuku, Pak Furkon yang mau pulang jam 2.15, Bu Vera yang mau istirahat, Bu Sari yang mau pulang ke rumah, dan Miss Windy yang mau liburan, juga AA yang mau bihunku. Hari ini perkenalkan, nama saya Bunda Eka. Hari ini saya mau ngeprint soal SAS. Saya serahkan kepada Budi sama Risa. Terima kasih banyak Bunda Eka yang hari ini mau ngeprint soal SAS. Terima kasih juga kepada Pak Yugo yang hari ini ingin minum kopi tuku. Pak Furkon yang ingin pulang jam 2:15. Untuk Bu Vera yang hari ini ingin istirahat. Kemudian Bu Sari yang hari ini ingin pulang ke rumah. Miss Windy yang hari ini ingin berlibur. Pak Fikri yang ingin makan bihunku. Dan terakhir Bu Dianti yang ingin jemput Aryan. Terima kasih, nama saya Rista. Hari ini saya ingin menyelesaikan soal SAS. Oke. Siapa? keren. Kakak Parker, Kakak Pak Yugo.
Terima kasih kepada Alisa yang ingin menyelesaikan soal SAS. Lalu terima kasih juga kepada Budianti ya sebelumnya ya, yang ingin jemput Arya. Oh gitu ya. Dan terima kasih pada WK yang ingin mengeprint soal SAS. Lalu terima kasih kepada Pak Pipi yang ingin makan bihunku. Dan terima kasih pada Miss Windy yang ingin liburan. Selanjutnya terima kasih kepada Bu Sari yang ingin pulang ke rumah. Terima kasih kepada Bu Vera yang ingin istirahat. Dan terima kasih kepada Pak Purkon yang ingin pulang jam 2.15 menit. Dan terakhir ya Pak Yoga yang ingin minum kopi tuku. Yeay, keren. Selanjutnya saya ingin perkenalkan nama saya Bu Eis. Dan keinginan saya ingin menyelesaikan soal SAS dan mengeprint hari ini juga. Terima kasih. Oke, mantap Bu, terima kasih. Ya terakhir saya serahkan kepada Kak Fitri. Oke, terima kasih Bu Is yang hari ini pengen menyelesaikan soal SAS dan mengeprint. Kemudian terima kasih juga ke Bu Ista yang hari ini mau mengerjakan soal SAS. Kemudian ke Bunda yang pengen ngeprint soal SAS dan Bu Yanti yang pengen jemput Aryan, Pak Fikri yang pengen makan bihunku, Bu Sari yang pengen pulang ke rumah, Miss Windy yang pengen liburan, Bu Vera yang pengen istirahat, kemudian Pak Furkan yang pengen pulang jam 2.15, kayaknya nggak keburu ya Pak. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Yugo yang pengen kopi tuku, ajak saya ya. Oh, oke. Kemudian nama saya Amida, saya pengen lihat jerapah hari ini. Pengen apa Kak? Pengen lihat jerapah hari ini. Oh, pengen Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Silakan Bapak Ibu duduk lagi. Ya, berarti udah fokus semua ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, ini ada 6 bahasan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi ada 6 topik yang akan disampaikan. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini hanya sebagai pendapat saya saja ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang 6 ini Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Yang pertama tentang budaya disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara Bapak Ibu ya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai, bukan kebijakan nih, mohon maaf, tipe kebajikan maksudnya. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau kita memberikan nasihat atau apapun ya ke anak-anak yang sifatnya kita mengingatkan, upayakan kita agar anak itu menyampaikan sendiri apa sih kesalahan yang mereka lakukan dan sebagainya gitu. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman ya. Jadi mereka harus mengakui dari dalam dirinya sendiri gitu. Bukan karena takut dihukum ya, bukan takut nilainya kita kurangi misalkan ya, atau justru malah karena pengen citranya bagus gitu. Anaknya pengennya bagus aja nilainya gitu ya. Tapi ada kesadaran di dalam dirinya, internal dari dirinya sendiri. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, kita sering nyanyikan juga, ada 6 karakter dari
profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Yang tentu saja Bapak Ibu sudah mulai menggaungkan ini ya, dan setiap tujuan pembelajarannya sudah mengarahkan ke sini semua gitu. Yang kedua Bapak Ibu, tentang motivasi perilaku manusia ya. Beberapa motivasi yang muncul dari diri manusia itu ada sumber-sumbernya ya. Jadi ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang di atas biasanya ya, kalau kita bicaranya murid gitu ya, ada anak-anak yang memang diminta tuh karena mereka takut misalkan ya, karena misalkan kelas kotor nih, ya tetap aja harus kita berikan ini dulu gitu. Tidak ada kesadaran bagaimana mereka membuang sampah. Justru malah menyalahkan temannya biasanya. Itu kan bukan sampah saya Pak gitu ya. Tidak ada kesadaran untuk ngambil sendiri meskipun sampah siapapun gitu. Itu karena mungkin ada juga efek dari kita tuh kalau ngingetin sampah siapa nih gitu ya. Jadi terlalu keras juga untuk mengingatkan, yang akhirnya mereka ya udah sampah sendiri, tanggung jawab masing-masing gitu ya. Tapi ketika melihat sampah tidak ada kesadaran dari dianya untuk mengambil meskipun itu bukan sampah mereka misalkan gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini juga biasanya, ayo yang mau buang sampah nanti Bapak kasih nilai lebih besar misalkan gitu ya. Nah itu ada juga yang termotivasi dari situ gitu ya. Dan yang ketiga, ini yang memang seharusnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati di kesepakatan kelas misalkan atau kesepakatan sekolah. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Lanjut ya. Oke. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, berarti keyakinan sekolah dan keyakinan kelas beda. Beda nggak kira-kira Bapak Ibu? Beda. Sekolah mungkin secara umum. Ya. Keyakinannya secara umum, penerapannya. Penerapannya secara umum. Kalau kelas kan ya khusus kita kelas yang mungkin kalau sekolah itu harus ada kerjasama secara keseluruhan. Betul. Tanggung jawabnya. Tapi kalau di kelas ya itu antara kelas itu dengan guru yang mengajar. Oke, betul Bu Is. Terima kasih ya. Keyakinan sekolah, kira-kira siapa yang bikin? Seluruh warga sekolah, Seluruh warga sekolah. warga sekolah ya. Kapan kira-kira dibikin ya? Mungkin awal tahun ajaran masuk baru. Ya betul, di tahun ajaran baru bisa kita nanti kita praktekkan nih, misalkan di tahun ajaran 2024-2025 ya, di MPLS kita buat keyakinan sekolah. Nah nanti setelah terbentuk keyakinan sekolah di kelasnya masing-masing dibentuk lagi gitu ya. Itu kan lebih mengerucut ya Bu ya, lebih mengerucut. Jadi ya kalau sekolah secara umum tadi betul yang disampaikan sama Bu Is, semuanya harus melakukan nilai kebajikan itu gitu, misalkan disiplin, terus tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah sedangkan sekolah keyakinan kelas, keyakinan yang dibuat di dalam kelas kita sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tadi betul disampaikan sama Miss Windy, kita membuatnya jangan guru saja gitu ya di dalam rapat, tapi kita harus melibatkan murid. Dalam hal ini kesepakatan ya, sepakat murid juga sepakat gitu, jangan hanya kita. Nah, yang hanya dibuat oleh sekolah apa? Biasanya yang dibuat sama sekolah itu apa? Peraturan Bu, betul ya. Nah kalau peraturan itu kan, kalau kita perhatikan nih di peraturan itu kan kata-katanya
nadanya negatif ya. Dilarang misalkan, dilarang terlambat atau dilarang menggunakan make up dan lain sebagainya itu. Banyak peraturan-peraturan seperti itu misalkan. Nah, baiknya nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini, kita mengacu dari peraturan yang kita buat gitu. Tapi lihat dalam sisi positifnya. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti apa kira-kira keyakinan kelasnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah. Nah, kalau buanglah itu masih negatif kan kira-kira? Iya. Menjaga kelas bersih. Menjaga kelas bersih. Ya. Nah, bisa atau misalkan setiap warga sekolah. Misalnya gini, sampahmu tanggung jawabmu. Nah, Tanggung jawabku. Sendiri-sendiri dulu ya. Ya, kita sendiri-sendiri. Tanggung jawabku dong. sampahku tanggung jawabku. Iya. Sampahmu tanggung jawabmu. Iya. Gitu ya. Ya. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, berarti kita sebenarnya membentuk anak-anak yang, mohon maaf ya, tadi sebenarnya benar gitu, tapi lebih ke egois gitu. Tapi gimana caranya dari peraturan atau keyakinan itu jadi sebuah nilai kita tuh harus tanggung jawab sama sampah itu gitu. Misalkan kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, misalkan gitu ya. Nah, baru penjelasannya kan Bapak Ibu menjelaskan tuh kita harus membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Kebersihan adalah kewajibanku. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau di keyakinan ini sifatnya universal, umum. Jadi tidak mengarah ke diri sendiri atau seseorang gitu ya, tapi yang bisa dilakukan oleh semuanya gitu. Dan dengan menggunakan kata-kata yang positif gitu. Oke, next ya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadi yang tadi kita sudah bahas ya, universal berarti umum, tidak mengarah pada satu kegiatan khusus atau seseorang yang khusus gitu. Oke, nah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kita lanjut ke sini saja. Yang tadi tidak ada pertanyaan kan? Atau ada yang mau tanyakan? Gak apa-apa ya, sambil berjalan kalau ada yang mau nanya angkat tangan aja. Ini juga pernyataan saya saja ini mah ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, misalkan tadi kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya Bu ya. Terus anak melanggar gitu. Nah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi yang muncul adalah sikap yang mungkin tidak kita inginkan gitu di anak-anak itu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Pertama, survival ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk kita Bapak Ibu. Ya, kira-kira kita kerja nih, tadi Pak Purkon pengen jam 12 jam 14.15 ya. Kira-kira kebutuhan apa Pak yang melandasi itu Pak? Kebebasan. Jadi terkekang sama ini Pak. Kebebasan ya. Oke. Tadi Miss Windy pengen liburan, kebutuhan apa itu? Kesenangan ya. Berarti selama ini belum senang? Enggak, senang. Setiap hari selalu senang. Oh, setiap hari selalu senang. Tepuk tangan buat Miss Windy. Nah, kayaknya kalau kesenangan ya, atau bertahan hidup. Ya, itu Bapak Ibu ya. Tadi banyak yang senangan ya. Ya, memang kita semuanya Harus senang. harus senang, betul. Senang. Karena beban itu berpanjang. Mohon maaf ya. Baca.
Jadi ini ada sebuah kasus ceritanya. Nggak ada. Nggak ada ya. Doain aja orang selamat sehat. Jadi Ibu Windy, guru kelas 2B, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Bukan Vicky. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Ya. Nah, jika nih Bapak Ibu ya menghadapi situasi seperti Ibu Windy tadi, apa yang akan dilakukan? Apa kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu? Ya itu karena ingin tahu alasannya kita bertanya kepada anak itu kan. Bertanya. Gitu. Maka mungkin bekalnya dia itu tidak semenarik bekal temannya. Bekalnya tidak menarik, jadinya pengen gitu ya. Oke. Ada lagi tadi Ibu apa Bu? Bertanya. Anak itu kenapa melakukan hal tersebut ya kan? Oh, ini udah masuk ke restitusi nih nanti nih Ibu nih. Bagus nih Ibu nih. Ya. Kelakuannya seperti itu dia tiap hari. Ya. Ada yang kenal itu mah. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah ditanya sama tadi misalkan Ibu Ois bilang bertanya kepada anaknya itu menjawab seperti ini, Bu. Ada alasan ya. Yang pertama, ia lapar dan orang tuanya bekal makan siang gimana nih? Maksudnya gini, dia lapar ya. Orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Ih, pinter banget Bapak Ibu, sudah tahu jawabannya. Nah, berarti Bapak Ibu di sini sebenarnya ada yang belum terpenuhi tadi ya. Kebutuhan apa? Bertahan hidup ya, survive-nya belum terpenuhi Bapak Ibu. Nah, ada lagi alasan yang kedua. Misalkan jawabnya begini. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi sebenarnya dia tuh nggak mau makan punya temennya gitu. Tapi dia dengan mengambil makanan temennya itu dia merasa diperhatikan sama anaknya itu, sama orang tuanya gitu ya. Iya. Nah, berarti di sini Tommy ini membutuhkan kasih sayang. Iya. Mencari perhatian. Mencari perhatian, iya betul Pak. Lanjut. Nah, alasan yang ketiga. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Jadi lebih ke penguasaan. Ya, emang ya banyak yang seperti ini. Tapi dalam hal lain mungkin ya. Ada. Iya, itu ada. Ada betul. Ada banyak. Nah, dan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan. Ini sama nih ya tadi sampai sama Bunda Eka. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama, ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam, ya. Nah, di sini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan, ya. Pengennya mungkin tiap pagi orang tuanya cuma ngasih telur misalkan ya. Nah, biasanya orang tuanya pagi-pagi ngasih ini Duit doang. jelly drink. Kalau nggak proma. Iya. Dia merasa bosan dengan bekal yang ia bawa, akhirnya pengen nyicipin Kelas ya. satu sering terjadi. Sering. Wah, Tapi mie yang jadi nomor satu buat diributin. favorit. Siapapun yang bawa mie jadi kena sasaran. Kelas anak sekolah, kelas 4, 5 namanya kalau istirahat kan. Favorit ya, masih jadi favorit ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu contoh dari kebutuhan dasar setiap manusia ya. Yang kelima, ia melakukannya karena iseng ya, dan ia pengen menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Ada yang kayak gini ya? Dia cuma gini, puas nggak temennya kesel cuma gini. Nah, Mencoba di kelas bawah. intinya ini anak jahil ya. Anaknya jahil terus
Anaknya jahil sebenarnya karena dia pengen ya kalau temennya kesel tuh senang aja dia gitu. Saya begitu ada. Nah, Tapi ada anak juga yang dia melakukan nggak merasa apa-apa gitu, nggak merasa bersalah, nggak ada perasaan keinginan untuk niatnya itu jahil gitu kadang-kadang seperti itu dia tidak mengetahui perasaannya sendiri gitu. Bebas. oh, terus kira-kira menurut Ibu ngambilnya karena apa tuh? Kalau ditanya ya seperti Mm-mm. seperti maaf Alfian ya, Alfian. Dia tuh setiap hari pasti kena apa ya, ada masalah yang dibuat oleh dia gitu. Mm-mm. Nanti kalau kita tanya, dia diam aja, dianya diam aja kalau kita. Kenapa sih kamu gitu? Cuman pernah juga begini, saya hanya kenapa sih gitu, tangan saya hanya pengen pegang aja, dia langsung pengen menyapa. langsung begitu gitu loh. Iya, iya. Mungkin dari ini juga ya. Kayaknya survival Pak. Iya, karena kan namanya Itu bertahan diri, Pak. Bukan bertahan hidup. Baik. 3 lagi sih, nggak apa-apa. 13 dimatiin. Ya, ya sepertinya sih kalau menurut saya pribadi ya Bu ya lebih ke arah kebebasan kayaknya. Mungkin selama di rumah atau di beberapa kegiatan dia merasa terkekang mungkin ya. Di gini jangan, di itu jangan misalkan gitu. Mungkin ada begitu Cuman juga saya akhirnya mungkin- dia melampiaskan gitu. Maaf juga saya suka gini. Nah, mungkin maaf ya, Bu Mm-mm. Guru nggak bisa nyalin mama juga saya bilang gitu. Karena Alfian sama Bu Guru aja tiap hari pasti gitu. Jadi kadang-kadang saya bilang gini, berarti mama nggak salah juga saya bilang gitu. Iya. Karena tingkahnya dia itu gitu loh. Oh. Jadi ada kata-kata saya seperti itu bahwa maksudnya sih supaya dia menyadari gitu Betul, loh betul. bahwa mamanya begitu, Bu Guru juga kalau seperti itu akan begitu Iya. gitu. Jadi memberi pengertian juga pemahaman dia, oh yang begitu tuh tidak baik, Tidak baik. dan orang pasti akan marah gitu. Iya. Saya berusaha seperti itu sih, Nah, cuman itu ya mantap, Bu. namanya anak-anak ya. Emang perlu kitanya yang memahami sekarang ya Bu ya. Itu nanti kayaknya masuk ke restitusi Bu. Tuh, nanti kita coba kita bahas ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi kita sebagai guru Bapak Ibu ada posisi-posisi tertentu yang mungkin saat ini coba kita refleksi ya, kita masuknya kemana sih gitu. Di sini ada guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer gitu. Sebagai penghukum misalkan nih ada anak terlambat ya. Furkon, kenapa kamu terlambat misalkan? Dan langsung menghukum gitu. Silakan kamu keliling lapangan dulu 3 kali misalkan. Ya, itu salah satu contoh guru penghukum gitu ya. Terus kalau pembuat merasa bersalah nih. Furkon, kenapa sih terlambat lagi gitu? Ibu kan sudah pernah bilang gitu bahwa ibu kamu tuh menyekolahkan kamu begini. Nah, akhirnya dia ngerasa bersalah tuh sama tindakan dia gitu. Ya. Kadang mungkin ya saya juga mengalami hal-hal seperti itu gitu. Dan pasti kita pengennya kan anak itu merefleksikan diri ya. Oh iya gitu. Nah, ternyata hal seperti itu tidak baik juga buat psikis anak ke depannya. Kemudian guru sebagai teman, ya. Guru yang dekat dengan anak muridnya gitu. Dengan muridnya dekat, saking dekatnya akhirnya melampaui apa yang kita harapkan gitu. Yang tadinya pengen kita dekat dengan murid itu bisa menjadi strategi biar pemahaman anak lebih cepat gitu ya. Tapi akhirnya malah menyepelekan tuh biasanya. Iya, menyepelekan. Deket ini sama Pak Furkono gampang gitu misalkan gitu ya Bu ya. Nah, terus guru sebagai pemantau. Ini juga bagus sebenarnya Bapak Ibu, tapi harus hati-hati ya. Memantaunya harus hati-hati. Jadi pemantau ini misalkan terlambat nih anak. Furkon, kamu terlambat. Kamu lihat peraturan sekolah kita. Nah, begitu kan? Bawa peraturan nih. Nah, biasanya Bapak Ibu yang sering kebablasan adalah kembali kepada diri kita lagi nih, ya. Ya, kalau secara pribadi saya sendiri, saya kan belum menjadi tauladan yang baik nih buat murid-murid. Kadang saya memberi tahu, ya saya juga
koreksi. Masih begitu gitu ya Bu ya. Nah, jadi harus hati-hati ketika kita menjadi seorang pemantau gitu. Kemudian, guru sebagai manajer. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi, ketika anak ini misalkan terlambat kasusnya ya, kemudian kita merestitusi dan memberikan pemahaman agar mereka lebih bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi memunculkan tanggung jawab dari murid sehingga ada perubahan di saat kedepannya gitu. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kira-kira masuk ke yang mana nih? Di antara 5 ini. Sebenarnya kalau secara keseluruhan nomor 1 sampai 5 itu bagus, tapi ada batasan-batasan yang harus kita terapkan juga. Seperti tadi guru sebagai teman kan harus ada batasan juga, jangan sampai nanti kebablasan. Iya, kan betul gitu. Bu. Lalu kalau guru sebagai penghukum, sebenarnya bukan penghukum sih ya, kita ke anak-anak itu kalau saya pribadi ya ada tiga kali kesempatan istilahnya. Dan itu juga disepakati dulu dengan peringatan. anak-anak. Ya, kesepakatan berarti ya. Pertama kita kan ingin mengetahui kenapa sih, kedua mengingatkan, ketiga itu baru diterapkan sanksinya istilahnya. Itu juga sanksi kesepakatan bersama gitu apabila melakukan suatu kesalahan. Dan biasanya kalau saya sanksinya sanksi yang positif. Misalnya ada tanggung jawabnya, misalnya nanti piketnya gitu, misalnya biasanya seminggu gitu kalau saya. Ya. Kalau membuat kesalahan itu hukumannya seminggu piket, itu yang saya terapkan. Tapi itu juga setelah 3 kali tahapan gitu. Dia melanggarnya. Betul Bu Is. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita misalkan gini, dia telat nih, kamu nggak tahu bagaimana orang tua kamu mencari rezeki misalkan gitu. Diberi nasihat. Tapi mungkin jangan sampai dia merasa bersalah kali ya, hanya mungkin mengingatkannya secara komunikasi aja kali ya. Iya. Nah, itu yang kita harapkan di manajer tuh. Biar mereka tuh merasa punya tanggung jawab gitu. Bukan tadi motivasinya Bu, motivasinya bukan karena misalkan kita hukum ya, dia jadi melakukan gitu kan. Kalau nggak kita hukum nggak melakukan misalkan gitu. Nah, kalau kayak gitu kan akan terus seperti itu aja tuh gitu. Tapi kita nggak ngebangun tanggung jawabnya gitu Bu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah gimana nih anak tumbuh tanggung jawabnya ya. Kalau mereka melakukan kesalahan itu memperbaikinya bukan dengan cara kita menghukumnya gitu. Tapi dia merefleksi, oh saya salah dan saya harus bagaimana gitu. Ya, kita sama-sama Bu. Sadar, tapi ada yang anak-anak itu yang tidak sadar gitu ya. Nah, ada setelah saya praktikan, kemarin saya manggil kelas berapa ya? Kelas 5 ya, Bu Rista. Itu memang kita ngajak ngobrol gitu ya. Kalau kita masuk ke dia gitu ya, dan kita baik-baik dengan menjalankan segitiga restitusi tadi, paham tuh anak Bu. Tapi memang gitu, kita jangan bosan juga Kak. Pasti nggak tahu pasti apa enggak mah ya, tapi akan ada lagi kesalahan yang lain misalkan gitu. Dan kita jangan bosan untuk restitusi lagi gitu. Tambahan aja sih Pak Yugo. Ya. Istilahnya anak sekarang itu beda dengan anak zaman dulu, zaman kita. Mungkin kita istilahnya diancam, kamu nanti begini, mungkin kita akan merasa takut. Betul. Zamannya kita. Betul. Tapi untuk zaman sekarang anak kalau misalkan kita ancam pakai acara ancam, dia bukannya semakin wah iya ya, saya nggak boleh begini ya, oh iya gini. Tapi mereka malah berbalik, apaan sih lo, apaan sih ini, apa sih begini gitu. Jadi ada cara gini, kalau yang saya jalankan nih, jadi anak-anak itu kayak kita bermain layang-layang. Di saat mereka sudah jauh, kita tarik. Saat dia sudah dekat sama kita ulur, jadi tarik ulur. Ada saatnya anak-anak itu kita rangkul, ada saat mereka kita anggap sebagai teman, ada saat mereka tahu, oh ternyata ibu gurunya saya. Ada saat dia menghargai kita sebagai guru, ada saat dia menghargai kita sebagai teman. Betul. Gitu. Karena anak sekarang kalau kita mengancam itu akan berbalik. Berbalik ya. Akan berbalik. Betul. Kita kasih tahu mereka dengan pelan-pelan dengan itu. Maaf sebagai contoh kayak anak-anak main bola. Mereka kayak kelas 5 di Burisa. Dan dia nanya, Miss boleh nggak main bola? Mereka akan izin. Boleh, tapi dengan gini-gini. Oke, gitu. Jadi ada kesepakatan juga, kita ini juga
caranya lebih merangkul mereka lah gitu. Karena ada istilahnya didiklah anakmu sesuai dengan Zamannya, betul. Zamannya. Ih, sedikit dari saya kalau tidak berkenan. Dari IG nanti kok. Hah? Dari IG. Pengalaman pribadi kok. ternyata keinginan bersenang-senang, keinginan liburan menghasilkan pikiran yang luar biasa, Miss Winnie, betul ya. Kalau kita dengar dari Ki Hajar Dewantara juga kan, kita sebenarnya bukan menuntut nih. Guru itu bukan menuntut, tapi kita menuntun gitu. Ya mungkin tuntunan zaman dulu sama tuntunan sekarang Beda. ya metodenya perlu kita atur lagi biar ngepas gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu, ini seru banget ini masukan-masukannya keren. Tapi itu saya setuju tuh, kita melarang anak-anak main bola ya. Sedangkan memang kodratnya di sana anak-anak gitu. Dari zaman dulu kita Kodratnya memang main begitu, gitu. Hanya kita bagaimana memfasilitasinya gitu, betul. Ya. Nah, termasuk sampah, termasuk lingkungan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu yang perlu kita benahi. Bukan hanya fasilitas sekolah aja ya, tapi dengan lingkungan juga nih ya. Kayak sampah kita sudah berapa kali sounding tapi tidak juga dipindahkan tempatnya gitu ya. Lapangan kemarin sudah mulai kita gunakan lagi buat upacara. Mungkin nanti bisa olahraga di lapangan lagi gitu biar lebih luas ya digunakan gitu. Jadi refleksinya mungkin selama ini kita juga masih kurang nih dengan lingkungan ya, dan harus bersosialisasi lebih jauh dengan mereka mungkin. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut ya? Lanjut. Nah ini saya jelaskan satu saja Bapak Ibu. Tadi sebenarnya udah praktek-prakteknya sudah dijalankan sama Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai penghukum, biasanya perbuatan guru itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk gitu kan, terus menyakiti. Ya kita mungkin secara tidak sengaja karena lagi kesal dan lain sebagainya, kemudian menyindir gitu ya. Nah itu adalah saat kita sebagai penghukum. Saat kita menjadi pembuat rasa bersalah, biasanya akan berkata lebih ke ceramah-ceramah gitu ya. Misalkan Bapak kecewa sama kalian, sudah Bapak berikan tanggung jawab tapi tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian sebagai teman ya, membuatkan alasan-alasan yang menyepelekan kepada guru, kepada tugas gitu ya. Kita sudah saking dekat dengan murid gitu ya, kemudian memberikan tugas karena dia misalkan tidak mengerjakan, ya kita juga lost control tuh ya. Loss controlnya itu tidak lagi di mana anak ini bertanggung jawab pada tugasnya gitu. Tapi lebih biarkan aja lah gitu. Kalau sebagai pemantau, guru itu akan menghitung dan mengukur ya, misalkan diberikan tugas, dikasih waktu 1 hari, besok dikumpulkan, tidak dikumpulkan ya udah nggak dapat nilai misalkan gitu. Karena dari pantauan dia seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita sebagai manajer ya, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi yang disampaikan sama Bu itu sebenarnya udah masuk tuh ke manajer tuh. Tanya dulu kenapa sih nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya. Nah, nggak selesai di situ baru kita adakan restitusi aja. Segitiga restitusi. Lanjut ya Bu. Oke. Kita ke posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kalau misalkan anak itu tidak menggunakan seragam hari itu dengan jadwal yang sesuai, misalkan ya Bu ya, kasusnya seperti itu, jangan selesai begitu saja Bapak Ibu ya. Jangan hanya kita misalkan kayak kemarin kita catat gitu ya, tapi kan tidak ada tindakan selanjutnya ya. Dan itu hanya akan membuat terulang saja gitu. Tapi gimana caranya kita menumbuhkan tanggung jawabnya, dan itu harus dimunculkan dari dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan gitu.
Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, jadi kalau murid kita sudah mengendalikan diri masing-masing, pasti budaya positif sudah tercipta di sekolah kita atau di kelas kita. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu metode ya, atau cara bagaimana kita menyelesaikan kasus pada anak ya. Mulai dari kasus yang mungkin sehari-hari Bapak Ibu hadapi ya, atau bisa juga dengan anak sendiri nih, anak kita gitu. Anak kita bisa kita restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas ya. Kemudian ini kurang enter, harusnya ke sini. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga ini Bapak Ibu ini sangat berkaitan ya, berkaitan. Jadi misalkan ada anak yang kasusnya saat itu apa ya? Coba Bapak Ibu yang sering terjadi. Kayak kata-kata orang Terlambat. tua. Oke. Apa nih, terlambat apa? Membuli ya? Membuli dengan nama orang tua misalkan ya. Itu kan kayaknya dari zaman kita. ya, dari berbagai zaman, berbagai kelas itu masih ada saja, sampai sekarang juga masih ada. Pertama kita stabilkan dulu identitasnya ya. Jadi jangan langsung menjudge kamu salah gitu ya. Kita stabilkan dulu agar dia bisa bicara sama kita gitu. Bicara sama kita. Menstabilkan identitas itu misalkan kenapa kamu bisa melakukan hal itu gitu ya. Terus Bapak juga waktu sekolah pernah, tapi sepertinya masih ada aktivitas lain yang sangat lebih bermanfaat. Jadi membayangkan bahwa semua orang juga pernah bersalah gitu. Nah, dengan seperti itu akan stabil. Kita lanjut aja dulu, nanti dibahasnya per ini. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi dengan kata-kata misalkan semua orang juga pernah bersalah, Bapak juga dulu seperti itu. Nah, itu mengangkat dulu tuh, jangan sampai anak udah down duluan ya, nanti nggak bisa ngobrol lagi sama kitanya gitu kalau udah ngejudge anaknya salah terus. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu yang hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk berdialog dengan murid yang tadi saya sampaikan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, memberikan hal-hal yang positif terlebih dahulu dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah identitasnya stabil, kita validasi tindakannya ya. Kira-kira kamu punya alasan apa untuk berbuat seperti itu misalkan. Apa yang penting bagi kamu? Kayak tadi misalkan membuli ya. Maukah kamu belajar cara lain yang lebih menghormati teman kamu daripada yang kayak gitu-gitulah. Jadi divalidasi dulu sehingga dia akan ngomong gitu. Ya Pak, saya salah, saya sudah melakukan pembulian, saya ngata-ngatain teman saya dengan nama orang tua misalkan. Nah, setelah menyadari kesalahannya ya, baru kita tanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi menurut kamu keyakinan mana yang kamu tidak lakukan gitu. Misalkan saling hormat ya, saling menghargai dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Ya. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, itu adalah pembahasan 6 dari budaya positif yang saya sampaikan ya. Karena sudah habis saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, Pak. Ada yang mau tanya atau mempraktekkan?
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita tutup saja ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa membuat disiplin positif di sekolah ini yang lebih baik ya. Kemudian bisa membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, sehingga budaya positif di sekolah kita bisa tercipta. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung.